Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevian Nurul Istioza. Saya di sini mewakili kelompok saya yang beranggotakan Orsida Sekarsari, Ratna Sukmawati, Safina Arif Nur Anissa, Sevian Nurul Istioza, dan Leni Dwi Sudarsona. Saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar penilaian otentik di kelas tinggi. Penilaian otentik. Penilaian otentik berasal dari dua kosakata, yaitu penilaian dan otentik. Penilaian itu sendiri berasal dari kata dasar nilai. Pengertian penilaian secara umum adalah pengambilan suatu keputusan terhadap suatu objek dengan ukuran tertentu, dan penilaian bersifat kualitatif dan kuantitatif. Penilaian otentik. Penilaian otentik ialah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ciri-ciri penilaian otentik. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran. 2. Penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. Karakteristik penilaian otentik. A. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. B. Bisa digunakan untuk formatif maupun summatif. C. Yang diukur adalah pengetahuan dan keterampilan. D. Berkesinambungan. E. Terintegrasi. F. Dapat digunakan sebagai feedback. Manfaat penilaian otentik. Muller dalam Nurgiantoro 2008 menyatakan bahwa penilaian otentik yang diterapkan dalam proses pembelajaran dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penilaian otentik adalah sebagai berikut. A. Penggunaan penilaian otentik memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja pembelajar sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. B. Penilaian otentik memberi kesempatan pembelajar untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. C. Penilaian otentik memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu. Teknik penilaian. Yang pertama, teknik penilaian kompetensi sikap. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki seseorang. Sikap terdiri dari 3 komponen, yakni afektif, kognitif, dan konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Ruang lingkup penilaian kompetensi sikap terdiri dari 5 jenjang proses berpikir, yakni kemampuan menerima, kemampuan merespon, kemampuan menilai, kemampuan mengatur dan mengorganisasikan, dan kemampuan berkarakter. 2. Teknik penilaian kompetensi pengetahuan. Kunandar 2013 mendefinisikan penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ruang lingkup kompetensi pengetahuan atau kognitif terdiri atas 6 jenjang proses berpikir, yakni mensintesis, kemampuan menghafal, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi. 3. Teknik penilaian keterampilan. Penilaian psikomotorik merupakan bentuk pengukuran kemampuan fisik siswa yang meliputi otot, kemampuan bergerak, memanipulasi objek, dan koordinasi otot syaraf. Contoh penilaian ini misalnya pada kemampuan otot kecil, misal mengetik, atau otot besar, misal melompat.
Jenis-jenis penilaian otentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penilaiannya, seperti daftar cek atau checklist, catatan anekdot, skala penilaian, memori atau ingatan. 2. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. 3. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. 4. Penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau isai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Rubrik penilaian. Tujuan dari penilaian rubrik adalah siswa bisa secara jelas memahami dasar penilaian yang akan dipakai untuk mengukur suatu kinerja siswa. Manfaat penilaian rubrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk alat atau sebagai pedoman penilaian kinerja atau hasil kerja mahasiswa. 2. Untuk mendeskripsikan suatu tugas. 3. Untuk menyajikan informasi bobot penilaian. 4. Supaya siswa memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat. 5. Supaya penilaian lebih objektif dan konsisten. 6. Supaya peserta didik menjadi pembelajaran aktif. 7. Supaya peserta didik memperoleh konten knowledge dan procedural knowledge. 8. Para peserta didik bisa menilai kinerja kelompoknya sendiri. 9. Supaya pendidik ataupun peserta didik memperoleh alat refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.